Oke, kita mulai ya teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita banyak kenikmatan, terutama nikmat sehat dan nikmat sempat, sehingga kita pada hari ini dapat melaksanakan perkuliahan analisis dan desain sistem bagian 1. Sholawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan insya Allah ke kita sebagai umatnya. Baiklah teman-teman, kita lanjutkan perkuliahan kita ya. Terakhir kita sudah sampai ke manajemen proyek bagian evolutionary work breakdown structure ya. Jadi terakhir itu kita sudah membuat satu kerangka kerja untuk jadwal ya, penjadwalan rencana kita gitu ya. Tetapi sudah di-align dengan menggunakan metodologi Unified Process yang akan kita gunakan sepanjang kita mempelajari analisis dan desain sistem. Oke, kita lanjutkan saja. Jadi ya teman-teman ya, apa yang sudah kita lakukan sebelumnya itu bertujuan untuk membuat satu sistem informasi itu berjalan dengan sebaik-baiknya gitu ya. Dengan tujuan agar kita mendeliver gitu ya, mendeliver sistem sesuai dengan budget ya, biaya, dan sesuai dengan time frame atau waktu. Dan tentunya dengan adanya atau yang kita deliver itu sesuai dengan keinginan dari stakeholdernya. Jadi kita bicaranya stakeholder ya teman-teman ya, karena sistem informasi itu yang berkepentingan itu tidak hanya usernya saja, tetapi banyak pihak gitu ya, baik pihak internal maupun eksternal. Kalau internal ya selain user itu ada misalnya pemilik perusahaan gitu ya, manajemen gitu ya, walaupun dia tidak menggunakan sistemnya, tetapi dia bertanggung jawab juga terhadap kelangsungan atau keberhasilan proyek, itu juga masuk ke dalam bagian stakeholder. Kalau yang pihak luarnya itu bisa jadi konsumen kita gitu ya, pemasok kita, ataupun pemerintah gitu ya yang berkepentingan dengan perusahaan kita gitu ya. Kalau dari pemerintah itu contohnya berkaitan dengan pembayaran perpajakan gitu ya. Atau kalau kita punya sistem HR ya, human resource ya, berkaitan dengan selain pajak itu asuransi-asuransi semacam kesehatan, ketenaga kerjaan gitu ya, dan asuransi-asuransi yang lain. Jadi yang perlu kita bayangkan itu yang berkepentingan itu tidak hanya yang menggunakan sistem ya. Yang kita menggunakan sistem yang hanya menerima laporan itu juga termasuk bagian dari stakeholder, termasuk investor kita. Gitu ya teman-teman ya. Nah, semua udah kita buat studi kelayakan gitu kan, sudah dibuat jadwalnya segala macam, udah kita tetapkan gitu kan, bahwa ini loh yang sudah dibuat itu seperti ini semuanya ya, udah dibuat semuanya. Lah yang perlu kita hindari apa yang disebut sebagai scope creep ini. Nah, jadi sering terjadi teman-teman di dalam proyek sistem informasi ini, itu terjadi scope creep ini. Nah, scope creep itu apa? Ini adalah satu gejala gitu ya, di mana terjadi perubahan cakupan. Jadi misalnya di awal kita sudah di state bahwa feature-nya adalah A, B, C gitu kan, yang sesuai dengan kebutuhan dari proyeknya. Tetapi ternyata di sepanjang jalan kita membuat sistem itu pasti ada tambahan-tambahan gitu kan. Gitu kan. Jadi ini terjadi ketika proyek sedang berjalan. Ya, makanya disebut sebagai scope creep ya. Kenapa creep itu kan creepy ya, serem ya. Jadi
Creep itu creepy yang merambat gitu ya, merambat-rambat gitu ya. Rambat tapi menjijikkan atau serem ya, itu namanya creep gitu ya. Makanya disebut sebagai scope creep. Scope itu cakupan, creep itu merambat, yang menjalar gitu ya. Creepy gitu ya. Nah, ini karena serem gitu ya. Karena nanti kalau sampai terjadi scope creep seperti ini, itu efeknya sangat banyak. Pertama biaya membengkak, kedua waktu gitu ya, yang bertambah gitu ya. Yang tadinya mungkin kita apa namanya, kita prediksikan ya, atau kita asumsikan proyek ini selesai dalam 1 tahun, nanti bisa 1,5 tahun belum selesai karena ada tambahan-tambahan. Dan yang paling mengerikan sebenarnya dengan adanya scope creep ini adanya perubahan yang mendasar pada sistem secara keseluruhan, gitu ya. Misalnya nih yang tadinya kita ingin membuat sistem akuntansi ya karena ada scope creep, akhirnya masuk ke sistem penggajian lagi. Padahal penggajian itu sesuatu yang berbeda dengan akuntansi gitu ya. Gitu. Nah, ini tadi saya sudah jelaskan dapat merusak jadwal proyek. Nah, nanti yang bertanggung jawab agar scope creep ini tidak terjadi adalah manajer proyek, teman-teman ya. Jadi nanti dari tim pengembang itu ada manajer proyek yang bertanggung jawab untuk mengatur ini gitu ya. Jadi misalnya dia harus mau menolak, loh ini di luar apa namanya perjanjian kita sebelumnya gitu ya. Atau nanti dia bisa menentukan, oh ini nanti kita taruh di modul berikutnya atau di pengembangan berikutnya gitu ya, yang di luar proyek sekarang. Lah ini tugasnya dari manajer proyek. Nah, kenapa manajer proyek? Karena dia yang akan memanage ubo rampe setiap apa sih kebutuhan-kebutuhan yang terjadi selama proyek gitu ya. Misalnya biayanya, kapan menghubungi siapa, kapan rapat gitu ya. Di rapat itu kita membicarakan apa, ini tugas dari seorang manajer proyek. Ya, jadi nanti teman-teman ya, kalau pengalaman saya seharusnya kalau memang ada proyek yang IT yang bagus, yang besar gitu ya, yang dia di-manage dengan baik, itu nanti ada manajer proyek, ada sistem analis gitu ya. Kemudian ada database spesialis gitu ya. Kemudian nanti ada application developer-nya gitu ya. Jadi nggak satu orang. Cuma kebiasaan di Indonesia gitu ya. Nanti kalian harus bisa bermain peran teman-teman ya. Jadi kalau kalian masuk, terutama nanti masuk, ya saya yakin nanti kalian masuk sebagai junior programming atau apa, kalian itu akan mengalami ya jadi manajer proyek, ya jadi sistem analis gitu ya jadi database spesialis. Makanya saya apa sih namanya tekankan kalian itu harus mampu berbagi peran seperti itu gitu ya. Nantinya ketika kalian sudah mulai jadi middle management gitu ya, middle programmer atau senior programmer, itu nanti bisa menentukan ya kalian akan fokusnya kemana gitu. Lah jadi saran saya ya dikuasai semuanya gitu ya. Bahkan ini amit-amit ya sampai ada anekdot kalau orang IT itu sekaligus ya nyuwun sewu itu bisa mesti apa ya, mesti bisa apa namanya, benerin AC gitu ya, benerin kelistrikan gitu ya, benerin printer gitu ya, sampai sampai dianggap seperti itu. Padahal kan ya kalau numpuk-numpuk seperti itu kan pekerjaannya jadi nggak tuntas gitu ya, jadi nggak baik gitu. Oke ya. Jadi intinya itu teman-teman, ada scope creep ini yang harus kita hindari ya. Makanya semakin kalian di step-step sebelumnya membuat satu spesifikasi yang unik ya, yang spesifik, maka scope creep ini bisa kita hindari apa namanya, secepat mungkin gitu ya, sedapat mungkin bisa kita hindari. Dan nanti ada teknik-teknik untuk mengatur cakupan proyek ya, teman-teman ya. Kita mengidentifikasikan semua keperluan sistem di awal proyek. Lah, ketika kita sudah mengidentifikasikan kan sudah muncul biaya, sudah muncul waktu. Kemarin kita sudah menggunakan use case point ya untuk menentukan
berapa sih orang yang kita butuhkan gitu kan, gitu. Maka, apa ya, kita itu nanti berpatokan pada yang apa namanya, hitam di atas putih. Jadi apa yang tertulis di dalam, proposal sistem itu yang akan menjadi patokan kita. Ketika nanti ada perubahan-perubahan di dalam, proposal sistem itu, nanti tentunya akan merubah ke yang lain ya, termasuk merubah ke biaya, waktu, dan, personil. Lah selama kita belum, istilahnya apa ya, belum membuat ya, baru, masih di level manajemennya proyek gitu ya, masih di manajemen proyek, itu kan nggak masalah gitu kan. Nanti tinggal kita, apa namanya, fulurkan ya, kita kemukakan ke mana, ke stakeholder, "Ini loh, kalau nanti misalnya ada tambahan seperti ini yang terjadi." Ya, sehingga mereka bisa tahu gitu loh ya, bahwa, apa yang kita kembangkan ini, ya akan yang kita kembangkan itu tuh akan seperti apa, gitu ya. Terus kedua, kita, hanya memperbolehkan perubahan jika benar-benar dianggap perlu. Kayak tadi sempat saya singgung, kalau misalnya ini, termasuk ke dalam modul atau sistem yang berbeda, ya kita masukkan ke, waiting list namanya ya, ke list yang nanti akan kita bikin sebagai project baru, gitu ya. Kemudian teliti dengan seksama dampak perubahan yang disarankan. Jadi ketika ada perubahan-perubahan, diteliti, dia akan merubah biaya, dia akan merubah waktu. Nanti bisa kalian, align gitu ya, bisa kalian tentukan, sehingga, eee, biasanya kan gini, stakeholder itu biasanya sembarangan gitu ya, semena-mena gitu ya. Kene-kene itu bahasa apa ya, mentang-mentang ya, mentang-mentang mereka yang memiliki uang, yang mereka berkuasa, akhirnya minta dengan, semena-mena. Padahal nanti dampaknya juga sangat besar. Ya, ini tadi udah saya singgung, ya bisa menjadi peningkatan di waktu yang akan datang. Kemudian kita bisa melakukan namanya time boxing ya teman-teman ya. Jadi ini kita kotak-kotakan gitu ya, berdasarkan waktu pengembangannya. Ini mau dikembangkan kapan, ini mau dikembangkan kapan. Seperti itu ya teman-teman ya. Dan, eee, hubungan antara waktu, kemudian cakupan dan biaya, serta kualitas, project yang akan kita deliver gitu ya teman-teman ya. Ini, apa namanya, istilahnya apa ya, dibatasi atau ya dibatasi, atau ditentukan dengan iron triangle ini. Jadi ada triple constraint of project management. Jadi ada batasan-batasan ketika kita melakukan manajemen proyek. Itu ada 3 teman-teman ya. Kalau di bahasa Jawa itu, kalau orang minta ya, orang kok mintanya murah gitu ya, terus dapatnya banyak, misalnya kalau beli makanan ya, beli makanan yang harganya murah, dapatnya banyak, rasanya enak. Ini, bukan, bukan bukan itu ya, ada satu lagi biaya, dapatnya banyak, rasanya enak, harganya murah. Nah, ini susah ini ya. Makanya sebagai iron triangle ini. Jadi kalau cakupannya melebar itu pasti akan membuat biaya dan waktu membengkak, gitu ya. Ya kan? Kalau waktunya minta dipercepat misalnya ya, ya, itu bisa menambah biaya. Eh, atau kalau waktunya ingin dipercepat tetapi biayanya sama, ya skopnya yang harus dikorbankan. Jadi cakupannya akan berubah. Demikian juga tadi ya, kalau ada skop creep, skopnya nambah, ya skopnya nambah, tapi biayanya, tetap, ya berarti waktunya harus nambah, gitu kan. Dan biasanya sih antara waktu dan biaya ya harusnya itu ya, apa namanya, iya iya nambah gitu ya, gitu. Misalnya untuk membuat satu sistem ya, mmm, dibutuhkan waktu 1 bulan dengan 5 orang gitu kan. Karena skupnya nambah dan nggak mau nambah orang gitu ya, dalam tanda petik kos itu mungkin nambah orang gitu ya, maka waktunya akan bertambah. Walaupun, tanpa nambah orang pun karena waktunya nambah kan kita
bayar gaji gitu ya. Jadi ini sebagai gambaran aja ya kalau kalian nanti negosiasi dengan para stakeholder, tunjukkan ini ya. Kalau mau skopnya naik gitu ya, ya biaya sama waktu juga harus naik gitu ya. Gitu ya teman-teman ya. Jadi intinya itu. Jadi kalau misalnya ini ya di sini ini ada irisan nih. Kalau ingin enak, murah gitu ya, banyak misalnya ya. Ya berarti ini angan-angan kamu gitu ya. Enak aja nggak mungkin di sini ya. Itu kalau makanan ya, kalau sistem kalau project management itu kalau sudah lengkap gitu ya, murah, kemudian cepat. Nah, ini angan-angan aja gitu ya. Kalau di sini murah gitu ya, cepat, eh, dapat banyak gitu ya. Ya nggak berkualitas nanti hasilnya gitu ya. Jadi intinya itu apa yang eh, digambarkan oleh Iron Triangle ini. Maaf nih saya lagi batuk sama pilek, jadi agak suaranya agak nggak jelas. Oke, kemudian ada istilah time boxing teman-teman ya. Ini time boxing ini populer pada metodologi Rapid Application Development dan Agile. Jadi Agile metodologi sama Rapid Application Development itu menggunakan time boxing. Walaupun teman-teman ya, yang namanya unified process ya, ini ketika dilaksanakan teman-teman ya, ini bisa menggunakan tools-tool yang ada pada Agile dan RAD ini, gitu ya. Dan kalau saya amati gitu ya, menurut saya itu ya, menurut perspektif saya, yang namanya unified process ya dia masuk ke dalam kategori RAD dan Agile ini. Ya, jadi ini sengaja saya coba apa namanya mixkan ya gitu. Nah, cara temboxing ini itu dengan membagi delivery sistemnya itu ya. Jadi kan kita tahu nih apa namanya ketika kita membuat sistem dengan metodologi atau berorientasi objek ya dengan metodologi unified process itu kan sifatnya iteratif dan inkremental gitu kan. Nah itu kita bagi ke dalam beberapa sprint namanya ya. Sprint itu biasanya berumur 30 hari. Jadi misalnya kita deliver, misalnya kita membuat sistem ya di area login gitu kan. Itu misalnya di area registrasi sama login gitu kan. Itu 30 hari sprintnya. Ya udah, kita nanti fokus ke area situ. Gitu ya. Jadi pada setiap sprint ini dilakukan pengiriman sistem untuk dievaluasi oleh end usernya. Walaupun fungsi-fungsi tersebut belum berjalan 100%. Nah, ini sama ya. Jadi mungkin kalau kalian mikir bedanya dengan prototyping apa gitu ya. Ya mirip cuma eh apa ya kalau prototyping itu dia sudah setengah jadi sistemnya gitu ya. Kalau ini enggak, walaupun kalian masih menggunakan misalnya rancangannya, itu bisa kalian tunjukkan. Gitu ya. Jadi enggak prototipe dalam artian, kalau prototipe kan misalnya mobil prototipe itu mobilnya sudah bisa digendarain, sudah bisa jalan gitu kan. Kalau ini enggak, misalnya kalian baru menunjukkan ini loh di area area misalnya gearboxnya itu seperti ini gitu ya. Nanti di area sasis seperti ini. Nah, nanti di area mesin engine itu seperti ini. Gitu ya. Jadi caranya seperti itu. Sampai akhirnya nanti kalian apa sih namanya bisa menunjukkan bahwa ini nanti kalau jadi full itu jadinya seperti ini rancangannya gitu ya. Dan nanti hasil evaluasi pada satu sprint ya misalnya setelah ditunjukkan ke dalam kepada end user nanti dapat masukan kan. Nah, masukan-masukan itu dievaluasi gitu kan kekurangannya apa gitu kan. Terus yang tidak perlu apa biasanya kadang seperti itu ya. Walaupun kita sering menganggap ya ini kesalahan dari kita sebagai seorang programmer menganggap bahwa ini suatu feature yang dibutuhkan padahal tidak. Demikian juga sebaliknya ya. Ketika user bilang A ya, kemudian kita salah memahaminya, maka kita membuat sebuah feature yang berbeda dengan ekspektasi user. Sehingga sedapat mungkin kita tunjukkan di awal, ini loh seperti ini, nah, sehingga user ketika dia eh, tidak setuju dengan itu, dia bisa mengemukakan dengan awal.
Nah, kelemahannya lagi, user itu kan biasanya awam di bidang IT gitu ya. Mereka taunya ya udah bentuknya seperti itu. Maka kita sebat mungkin nanti memberikan gambaran gitu ya, atau memberikan sebuah istilahnya apa ya, hasil dari sprint itu sedapat mungkin sesuai dengan atau yang hasil akhirnya akan seperti apa. Nah, biasanya nanti kalian akan menggunakan tools-tools seperti kalau di user interface itu ada Figma gitu ya. Nah, biasanya sih kalau di end user itu di area user interface saja sih. Rata-rata seperti itu gitu ya. Karena taunya end user ya ketika end user itu melihat layar komputer dan dia berinteraksi dengan sistem menggunakan itu. Ya gitu. Jadi nanti sedapat mungkin ya setiap sprint itu kita sudah walaupun perbagian ya itu sudah jalan. Misalnya bagian untuk registrasi itu registrasi sudah jalan. Bagian untuk misalnya approving sudah jalan. Misalnya ketika untuk orang membeli barang misalnya itu sudah jalan gitu ya. Itu di setiap sprintnya. Nah, jadi gini ya teman-teman ya. Persis sebenarnya. Jadi ketika ada di apa namanya fase-fase. Jadi kan fase misalnya ini ya, fase planning, kemudian analisis ya, desain, testing, coding. Nah, ini satu sprint sebenarnya, gitu ya. Nanti hasil sprintnya kita evaluasi, kita bikin ke feature yang baru. Sama seperti di Unified Process, dia sebenarnya mirip ya. Mirip dalam hal apa? Dalam hal dia eh, hampir melakukan setiap fasenya itu apa namanya dalam satu satu saat gitu ya. Dengan melihat ini nih misalnya nih. Nih. Misalnya di area inception ini ya teman-teman ya. Kita itu sudah melakukan bisnis modeling ini sedikit ya. Maksudnya bisnis model kemarin itu ketika di inception itu dia porsinya lebih banyak. Dan kita sudah melakukan analisis bahkan sampai kita sudah mengimplementasikan dan melakukan testing di sini. Walaupun masih sedikit gitu ya. Mungkin masih feature satu ya diulang-ulang terus. Nanti ketika fase berikutnya ya ketika kita makin memahami sistem juga sudah walaupun ini makin banyak gitu ya. Ini sudah mulai decoding lagi gitu ya dan makin banyak porsinya. Sampai kalau terus ya ketika kita sampai sudah di level konstruksi misalnya di sini ya, di konstruksi itu yang ini, di fase yang konstruksi, ini justru implementasinya itu yang lebih banyak dilakukan daripada ketika kita melakukan business modeling. Walaupun ya teman-teman ya, pengalaman saya ketika kita melakukan implementasi di sini teman-teman ya, gitu. Itu pasti ada perubahan-perubahan apa yang disebut sebagai hasil evaluasi yang di sini. Ya, setiap satu ini kan ada evaluasi. Nah, ketika ada evaluasi, ini dia akan mempengaruhi ke fase yang sebelumnya. Jadi yang di sini juga akan terpengaruh, di sini akan terpengaruh dan seterusnya. Walaupun porsinya makin sedikit gitu. Sehingga dengan pendekatan seperti ini, teman-teman ya, eh, unified process ini dia akan lebih fleksibel dibanding misalnya metodologi waterfall gitu ya atau prototyping. Gitu ya, teman-teman ya. Sehingga ketika ada misalnya perubahan tadi ya, perubahan ketika kita sudah menunjukkan ke user ada perubahan ya sedapat mungkin langsung kita ubah gitu ya. Sehingga nanti ketika deliver di sini nih teman-teman ya, di paling akhir ya, di paling akhir sini atau ketika kita sudah deployment di sini, ini nanti hasil yang ditunjukkan atau yang kita buat ini benar-benar yang sesuai dengan keinginan dari stakeholder tadi. Gitu ya teman-teman ya. Jadi kayak implementasi ini ranahnya coding gitu ya teman-teman ya. Kan sini ada nih coding. Jadi makin ke sini itu codingnya makin banyak gitu ya. Desainnya makin sedikit, analisisnya makin sedikit gitu. Itu yang ditunjukkan oleh Unified Process yang coba saya hubungkan dengan pendekatan Agile ini ya teman-teman ya. Gitu ya teman-teman ya. Bayangkan. Lah nanti di setiap temboxing ya teman-teman ya.
Ini biasanya ini kalau ini kita ingin menggunakan Scrum di dalam Unified Process ya teman-teman ya. Mungkin nanti kalau kalian di perusahaan besar udah dengar istilah Scrum ini gitu ya. Scrum ini sebenarnya dia dia seperangkat peralatan ya teman-teman ya, bukan bukan metodologi. Dia seperangkat peralatan yang bentuknya ya macam-macam ya. Kalau misalnya produk backlog ya, ini berupa tabel gitu ya. Ini berupa task gitu ya. Kemudian sprint backlog ini berupa tabel-tabel juga. Apa yang mesti kita lakukan. Nanti kalian searching aja gitu ya. Bentuknya produk backlog itu seperti apa. Kemudian sprint planning meeting itu seperti apa. Sprint backlog itu seperti apa. Kemudian tugasnya product owner. Ini istilah di dalam Scrum ya teman-teman ya. Scrum Master itu apa? Silakan kalian nanti apa namanya? eh, browsing sendiri gitu ya. Jadi intinya setiap satu time box itu yang satu sprint gitu ya, yang isinya biasanya 1 bulan dan nggak harus 1 bulan ya, bisa 2 minggu aja tergantung dari scope sistemnya gitu ya. Itu nanti product owner ini akan menentukan product backlog. Product backlog itu apa yang harus kita selesaikan dalam satu sprint, gitu ya teman-teman ya. Dan nanti backlog ini akan kita analisis atau kita rencanakan sehingga akan menjadi sprint backlog ini, gitu ya. Gitu. Akan kita pilih mana urutannya, apakah di sprint itu dia akan masuk, apa masuk ke yang lain, gitu kan. Itu akan kita rapatkan gitu ya. Di planning ini akan kita rencanakan sehingga menjadi sprint backlog. Dan nanti sprint backlog ini yang akan menjadi fokus utama ketika kita melakukan sprint tersebut. Yang akan kita lakukan berputar-putar gitu ya. Dan nanti tiap hari itu ada namanya daily scrum. Daily scrum ya, bukan scrum, bacanya scrum. Daily scrum ini nanti akan diatur oleh si scrum master. Jadi hari itu kita sudah melakukan apa sesuai dengan sprint backlog yang ini kurun waktu 1 sampai 4 minggu ya. Jadi ini tiap hari akan dicek. Ini yang sudah jalan mana, ini yang belum mana. Ini yang yang menimbulkan masalah baru mana gitu ya. Itu sampai nanti hasil akhirnya kita deliver, kita tunjukkan ke end user gitu ya atau ke stakeholder. Nanti baru di review ya, menghasilkan namanya sprint retrospective ini hasil evaluasi dari setiap sprint tadi. Dan nanti hasil dari evaluasi sprint tadi ini akan balik lagi nih teman-teman ya ke sini, akan menjadi product backlog. Nah, akan menjadi sprint kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Gitu. Ini sebenarnya ada satu eh, perkuliahan tersendiri gitu ya harusnya ya, yang harusnya itu kita bisa mempraktekkan gitu kan. Cuma ya saya sadar gitu ya di peradaban ini belum, terutama di SI gitu ya, itu belum serobas ini gitu ya. Nanti ini bayangan aja lah ya, ketika nanti kalian kerja di dunia nyata ada tools namanya Scrum ini, silakan bisa kalian gunakan. Atau ketika kalian di skripsi segala macam itu bisa gunakan Scrum ini. Oke, ya. Tadi Unified Process itu agile metodologi segala macam ya. Nah, kenapa sih muncul istilah agile metodologi ini? Jadi di awal-awal tahun 2000-an lah ya, ya 2004 gitu. Sebentar ya teman-teman ya.
Oke, kita lanjutkan ya. Dari sampai mana? Jadi di awal tahun 2000-an ya teman-teman ya. Jadi pengembangan software gitu ya, aplikasi di akhir 90 atau di awal-awal 2000-an kan perkembangan apa namanya? Teknologinya masif ya. Dari sisi perkembangan bahasa pemrograman luar biasa. Objek oriented sudah mulai mature gitu ya, sudah mulai matang gitu kan. Kemudian banyak permasalahan ketika kita membuat aplikasi itu selalu di bawah standar gitu ya. Aplikasi banyak yang gagal segala macam ya. Atau kalau nggak gagal itu tiba-tiba biaya membengkak. Seringnya sih feature yang tidak terdeliver gitu ya. Artinya apa yang diminta oleh user itu tidak diberikan sesuai dengan keinginan user oleh para developer. Ya sehingga orang-orang pada berkumpul tuh. Ada sekitar berapa orang? Kalau nggak salah ini 20-an orang ya yang bawa ini. Ini ngumpul gitu ya. Ngumpul kemudian eh, apa ya? Merumuskan sebuah apa sih? Sebuah keputusan ya atau konsep yang akhirnya termanifestasi ke dalam Agile Manifesto ini. Gitu ya. Jadi ada manifesto pengembangan perangkat lunak secara Agile. Gitu ya. Jadi Unified Process kan pertengahan tahun 90-an gitu ya. Dia sudah mulai agile sebenarnya ya, cuma belum ya belum ada Scrum segala macam. Masih menggunakan eh, ya waktu itu UML saja ya. Sorry. Jadi kalau yang Scrum tadi itu teman-teman ya itu hanya di level manajemen proyek gitu ya. Jadi di level manajemen proyeknya aja. Ya bagaimana kita memperlakukan eh, apa sih peralatan tadi, Scrum tadi itu untuk menunjang pengembangan. Lah, Unified Process kan pengembangan sistemnya, gitu kan. Lah, orang-orang ini teman-teman ya, dia ini membuat Agile Manifesto, gitu ya, yang di apa namanya ini ya, dituliskan ya, atau diejawantahkan atau dimanifestokan ke dalam sebuah kalimat seperti ini ya. Kami menemukan cara yang lebih baik untuk mengembangkan perangkat lunak dengan melakukan dan membantu sesama untuk menggunakannya. Melalui usaha ini, kami telah dapat menghargai individu dan interaksi, gitu ya teman-teman ya. Ini yang, jadi intinya ya individu dan interaksi ini yang apa namanya font besar ini ya. Ini akan lebih diutamakan daripada proses dan sarana perangkat lunak. Jadi dulu teman-teman ya, yang namanya interaksi itu kurang ya. Bahkan boleh dibilang orang-orang sistem informasi itu ya, orang-orang komputer itu disebut sebagai nerd gitu kan. Atau istilahnya nerd kan. Kalau nerd kan orang aneh gitu kan. Jadi mereka menganggap kita itu orang-orang yang aneh. Orang yang berinteraksi dengan mesin gitu ya. Menggunakan bahasa pemrograman dan antisosial. Nah itu salah satu yang membuat sistem itu tidak terdeliver dengan sempurna itu ternyata itu. Kita pasti begitu ya. Kalau orang-orang IT itu biasanya terkenal orang yang nerd, yang aneh, dia lebih suka menyendiri, kurang interaksi gitu ya. Sehingga apa ya? Ya akhirnya program yang dibuat itu juga program yang kurang gitu. Akhirnya muncul ini manifesto ini tadi. Jadi individu dan interaksi itu lebih dari proses dan sarana perangkat lunak. Jadi interaksinya ya yang lebih diutamakan. Kemudian perangkat lunak yang bekerja lebih dari dokumentasi yang menyeluruh. Dulu orang begitu. Dokumentasi dulu yang lebih penting dokumentasi dulu gitu ya. Perangkat lunak bekerja atau tidak itu nomor sekian. Sekarang dibalik. Yang penting softwarenya jalan dulu nih ya. Perangkat lunak jalan dulu. Dokumentasinya nyusul aja nanti. Pokoknya bekerja dulu lah. Ya, bekerja walaupun mungkin masih bukan berantakan ya. Tidak melalui konsep yang benar nggak apa-apa. Nanti yang penting sudah bekerja. Ya nanti misalnya nih bekerja tetapi boros gitu ya. Dalam artian tidak efisien ya. Masih misalnya berkomunikasi dengan database-nya makin instan gitu ya, tidak sederhana gitu kan. Yang penting bekerja dulu.
Nanti lama-lama kita poles, lebih efisien, lebih cepat, lebih kurangi bug gitu ya, dan seterusnya gitu ya. Kemudian kolaborasi dengan klien ini lebih dari negosiasi kontrak. Dulu begitu tuh ya, karena adanya scope creep gitu kan, orang tidak paham tentang membuat sistem gitu kan, sehingga kita saklek. Kalau di kontraknya tertulis kita bikin ini ya bikin itu. Nanti ketika misalnya di sepanjang pengembangannya itu ada tambahan yang walaupun sedikit itu kita tolak biasanya. Nah akhirnya nanti ngirim aplikasinya juga aplikasi yang tidak baik gitu ya, yang fiturnya tidak bagus sehingga klien juga akan ogah menggunakan biasanya, akhirnya tidak digunakan. Nah sehingga sekarang dengan adanya Agile Manifesto ini kita lebih mengutamakan kolaborasi dengan klien. Jadi nanti ya ya misalnya ada perubahan dikit ya nggak apa-apa, yang penting hasil kolaborasi. Nanti gampang lah di belakang. Sembari kita jelaskan ini loh nanti akan merubah di area kontrak yang ini gitu ya. Itu urusan belakangan gitu ya. Kemudian yang keempatnya ya, ini tanggap terhadap perubahan lebih dari mengikuti rencana. Seperti tadi ya, kita udah bikin rencana nih matang. Nah, ternyata di tengah jalan itu ada yang tidak sesuai dengan rencana. Atau ada perubahan yang rencananya itu tidak bisa kita ikuti. Ya, itu nggak apa-apa. Ya, yang penting kita bisa tanggap gitu ya. Demikian ya, walaupun kami menghargai hal yang sisi kanan, jadi ini tuh dihargai ya, dan memang dari dulu itu kita lebih menghargai yang ini. Sekarang dibalik ya gitu. Yang ini kita hargai, tetapi yang sebelah sini itu lebih kita hargai. Gitu ya teman-teman ya. Ini namanya Agile Manifesto. Ini yang perlu kalian ketahui ya. Jadi kalian sebagai agent of change, saya udah bilang berkali-kali, itu ya kalian tolong dari skill sosialnya itu lebih diasah lagi. Gitu ya. Walaupun susah ya memang kalau nggak kita coba atau kita tidak latih ya kita tidak tahu atau tidak akan berubah. Yang penting kita latih. Nah dari Agile Manifesto yang 4 ini gitu ya teman-teman ya, itu diturunkan menjadi 12 prinsip-prinsip Agile. Ini sudah saya tuliskan gitu ya. Dan ini terus terang saya ambil dari websitenya Agile Manifesto itu tadi ya. Dan di situ itu ada bahasa Indonesianya, versi bahasa Indonesia. Kalian tinggal klik aja versi bahasa Indonesia. Nanti muncul tulisan ini. Oke, jadi prinsip-prinsip Agile yang 12 itu yang pertama adalah prioritas utama kami adalah memuaskan klien dengan menghasilkan perangkat lunak yang bernilai secara dini dan rutin. Nah ini nih, jadi pelanggan lunaknya itu bernilai ya, dia sudah jalan, ya memberikan feedback yang banyak secara dini dan rutin. Jadi di deliver sesering mungkin gitu ya, di awal, walaupun kecil-kecil gitu ya. Nanti dari situ kita dapat feedback. Udah bener apa belum? Kalaupun belum, yang harus kita ubah yang mana? Gitu ya. Kemudian yang kedua, menyambut perubahan kebutuhan ya, walaupun terlambat dalam pengembangan perangkat lunak. Proses agile memanfaatkan perubahan untuk keuntungan kompetitif klien. Nah, jadi ya dulu juga saya pernah bilang kalau membuat sebuah sistem, apalagi sekarang ya di zaman yang sangat berubah, itu waktu 3 bulan pun itu sudah dianggap lama gitu ya. Sehingga kita perlu ketika kita pengembangan ya itu kita apa namanya, misalnya di pertengahan itu ada perubahan kebutuhan ya kita embrace itu ya, kita embrace itu kita sambut gitu ya. Gitu walaupun nanti akan mempengaruhi jadwalnya, nggak apa-apa. Nanti kita negosiasikan lagi. Yang penting kita embrace sehingga ketika aplikasinya jadi itu akan bisa digunakan sesuai dengan perkembangan zaman saat itu. Ini yang kedua, gitu ya. Kemudian yang ketiga, menghasilkan perangkat lunak yang bekerja secara rutin. Jadi menghasilkan perangkat lunak yang bekerja dulu. Jadi ya rutin gitu ya, bekerja rutin. Dari jangka waktu beberapa pekan sampai beberapa bulan. Jadi hanya waktu saat
ya 1 minggu sampai 1 bulan lah, lama-lama 1 bulan gitu ya. 1 bulan kita deliver, "Ini loh sistemnya udah sampai sini, sini ya, udah bisa dijalankan per modul," gitu kan. Nanti kalau misalnya ada yang kurang, baru kita lakukan perubahan-perubahan. Kemudian yang 4, rekan bisnis dan pengembang perangkat lunak harus bekerja sama tiap hari sepanjang proyek. Lah dulu enggak ya teman-teman ya, dulu itu paling nanti ada meeting sebulan sekali atau bahkan ya paling paling sebulan sekali gitu ya. Nah sekarang tidak. Jadi nanti di setiap sprint itu harus ada orang bisnisnya teman-teman ya. Jadi bukan pengembang tetapi end user yang bisa bekerja sama tiap hari gitu ya. Kemudian yang kelima, kembangkan proyek di sekitar individual yang termotivasi. Ya, berikan mereka lingkungan dan dukungan yang mereka butuhkan dan percaya mereka untuk menyelesaikan pekerjaan dengan baik. Nah, gitu ya. Jadi kita saling support intinya ya. Saling support. Yang ketinggalan kita bantu, gitu ya. Yang terlalu cepat kita rem, gitu ya. Hei, tunggu yang lain atau kamu bisa bantu yang lain, gitu ya. Sehingga akan saling memotivasi. Ya, lanjut. Yang keenam, metode yang paling efisien dan efektif untuk menyampaikan informasi dari dan dalam tim pengembangan anak adalah dengan komunikasi secara langsung. Jadi tidak menggunakan email, tidak menggunakan chat gitu ya. Chat mungkin masih oke lah chat ya dalam satu grup misalnya ya, karena memang bisa real time. Kalau dulu kan menggunakan memo atau menggunakan email ya, itu nggak dibaca tiap hari gitu kan. Nanti akan apa namanya komunikasinya akan terganggu. Jadi kalau bisa ya tadi dalam setiap hari itu ada biasanya kalau di kita menggunakan sprint tadi ya itu tiap hari itu ada waktu 10 sampai 15 menit untuk kita berkomunikasi untuk diskusi gitu ya. Apa yang akan kita lakukan pada satu hari itu dan dilakukannya dalam kondisi berdiri ya. Kenapa berdiri? Karena dilakukan cuma 10 menit. Kalau duduk gitu kan itu bisa berlama-lama gitu kan kayak rapat nih. Jadi berdiri, ngomongin gitu ya, biasanya di depan tools kayak tadi ya, ada product backlog gitu kan, ada apa namanya sprint backlog. Nah, itu kita kita coret-coret biasanya ya. Ini kita ngapain nih? Nah, ini yang kemarin yang udah, ini yang belum gitu ya. Biasanya seperti itu. Kemudian perangkat lunak yang bekerja ini adalah ukuran utama kemajuan. Jadi bukan sudah sampai mana ya, tetapi ini udah ditunjukkan loh, ini bekerja gitu kan. Walaupun mungkin baru beberapa bagian, gitu ya. Kemudian yang 8, proses agile menggalakkan pengembangan berkelanjutan. Jadi ini namanya incremental tadi ya teman-teman ya. Sponsor, pengembang, dan pengguna akan dapat mempertahankan kecepatan tetap secara berkelanjutan. Jadi jalannya bareng gitu ya, berkelanjutan terus gitu ya. Kemudian yang ke-9, perhatian yang berkesinambungan terhadap keunggulan teknis dan rancangan yang baik meningkatkan agility. Jadi nanti ya misalnya nih ditemukan teknik-teknik baru gitu ya. Dan itu coba kita embrace ya, kita sambut gitu ya. Kita perhatikan. Kalau dia unggul ya udah kita pakai gitu ya. Kemudian yang ke-10 adalah kesederhanaan gitu ya. Jadi semua dibikin sederhana ya, make it simple istilahnya ya. Jadi tidak apa ya, tidak bertele-tele. Orang Jawa bilang itu sat-set gitu ya. Jadi mana nih yang belum dikerjakan, mana yang harus dikerjakan dulu, ya, diatur gitu ya, dibikin sederhana, jangan banyak drama istilahnya ya. Kemudian yang ke-11, arsitektur, kebutuhan, dan rancangan perangkat lunak terbaik muncul dari tim yang dapat mengorganisasi atau dapat mengorganisir diri sendiri. Nah, ya ini jelas lah ya. Kemudian nomor 12, secara berkala, tim pengembang berefleksi tentang bagaimana untuk menjadi lebih efektif. Kemudian menyesuaikan dan menyelesaikan kebiasaan bekerja mereka. Ya, bagaimana misalnya apa sih namanya, membuat ya atau berkolaborasi dengan lebih efektif gitu ya, membuat database atau membuat user interface. Kemudian sesuaikan ya, yang lain juga akan menyesuaikan gitu ya. Jadi intinya itu saling support, saling memberitahu misalnya
ada satu cara yang lebih efektif ya dalam menyelesaikan sebuah pekerjaan itu sedapat mungkin itu dikomunikasikan dengan yang lain gitu atau diajarkan kepada yang lain. Ya teman-teman ya itu namanya prinsip-prinsip agile tadi. Ini silakan kalau kalian terapkan ya kalian berikan dengan baik, kalian catat gitu ya. Nanti saya yakin ketika kalian bekerja gitu ya akan menemukan hal-hal seperti ini. Ya teman-teman ya. Oke, sampai titik ini ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak ada, kita lanjut dalam menentukan sumber daya manusia dalam mengerjakan proyek. Ini nanti ya, kalian akan menemukan namanya person month ya, atau person hour bisa lah. Itu ketika kalian menggunakan use case point estimation. Nah, nanti kita bagi waktu pengerjaannya berapa bulan atau berapa jam atau berapa hari gitu ya. Nanti kita bisa tahu SDM yang diperlukan berapa ya. Jadi intinya itu ya. Ya, intinya itu. Nah, ketika kita menentukan SDM proyek itu tujuannya itu adalah untuk menentukan jumlah SDM yang diperlukan. Kemudian kita akan cari ya dari SDM itu tadi kemampuan-kemampuan atau keterampilan apa yang diperlukan gitu ya. Misalnya kalau membuat sistem di situ ada basis datanya ya kita harus menentukan satu orang yang bisa basis data. Di situ misalnya ada satu menggunakan misalnya menggunakan artificial intelligence ya kita harus cari orang yang bisa artificial intelligence atau ada yang orang harus expert di bidang augmented reality misalnya atau menggunakan apa kacamata VR ya virtual reality ya kita harus cari tahu orang yang paham itu. Kemudian selain itu ya kita bisa memotivasi tim untuk menyelesaikan tujuan kemudian meminimalkan konflik. Nah, ini menentukan SDM proyek seperti itu ya. Nanti teman-teman ya, hasil dari rencana SDM itu berupa dokumen yang isinya itu nanti kita kebutuhan SDM-nya berapa dengan keterampilan apa gitu ya. Misalnya database butuh 2 orang, user interface butuh 3 orang misalnya ya. Kemudian back-end butuh 2 orang misalnya gitu ya. Kemudian nanti ada struktur pelaporan, kemudian ada diagram proyek. Nanti akan saya tunjukkan ya bentuk diagram proyek kayak apa. Kayaknya ada sih di belakang. Oke. Nah, nanti setelah kita menentukan ya cara menghitung jumlah STM itu begitu ya. Jadi yang ini teman-teman ya. Ini dihasilkan dari use case point estimation ya. UGP ya, UGP yang sudah kita coba praktekkan kemarin gitu ya. Nanti akan ketemu kalau di UGP ini namanya person hour ya, bukan month. Nanti tinggal dibagi dalam 1 bulan itu berapa hari dan dalam 1 hari berapa jam. Nanti ketemu person month. Nah, kalau sudah nanti dibagi kita ingin menyelesaikan proyek tersebut dalam berapa bulan sih? Baru diketahui jumlahnya. Misalnya nih, di hitungan yang sebelumnya nih, mana ya? Saya tunjukin deh. Ini ya. Nah, ini ya. Ketemu di sini 66675. Lah kita bulatkan aja ke 700 lah ya. Ketemu 700-nya di sininya. Ini namanya person hour-nya. 700 ya. Oke, kira-kira ketemunya 700. Sehingga dari 700 person hour, ini kan person hour ya, saya singkat PH ya, menjadi person month ya atau PM, itu misalnya dalam 1 bulan itu ada misalnya seminggu itu 5 hari ya, 5 hari jam kerja misalnya 5 hari kerja ya, 5 hari kerja berarti 1 bulan 20, katakanlah gitu ya, 20 hari kerja.
hari. Bukan hour ya, ini hari ya. 20 hari. Misalnya 20 hari itu seharinya 8 jam ya, atau 7 jam lah ya. 7 jam. Oke. Sehingga persen monnya teman-teman ya, itu nanti 700 dibagi 20 dibagi 7 alias 5 ya. Ketemunya 5 nih persen mon. Nah, nanti kalau kita ingin menyelesaikan proyek tersebut dalam waktu 1 bulan, maka dibutuhkan 5 orang, gitu ya. Kalau ingin dalam waktu 2 bulan, ya dibagi 2 itu dibutuhkan misalnya 2,5 ya, atau 3 orang, gitu. Cukup 3 orang dengan kualifikasi semacam ini, gitu ya, gitu. Begitu ya teman-teman ya, ini cara menghitung jumlah STM. Kemudian yang perlu kalian ketahui, garis komunikasi itu akan semakin kompleks jika bertambah anggota tim, gitu ya. Jika ternyata banyak gitu ya, anggota timnya ada puluhan gitu ya, ratusan, itu dibuatlah struktur pelaporan, gitu ya. Kemudian kita tentukan siapa manajernya, siapa kepala fungsionalnya, siapa kepala teknisnya, sehingga ya nanti akan ditemukan hierarki seperti ini. Ini kalau orangnya banyak ya. Kalau orangnya sedikit ya gitu ya. Itu paling butuh analis, programmer sama project manager aja sih biasanya 3 orang gitu ya. Jadi ini intinya ada analis, programmer, project manager teman-teman ya. Tapi ternyata analisnya ada banyak gitu ya. Programmernya ada banyak. Ya udah, nanti dibikin ada seseorang ya untuk menjadi ketua bidang teknis, kemudian ada ketua bidang fungsional yang akan bertanggung jawab kepada project manager. Karena apa? Karena kalau tidak dibuat seperti ini teman-teman ya, nanti akan jadi kompleks seperti ini ya. Jadi setiap orang kan berkomunikasi nih. Nah, ini kalau 4 orang itu komunikasinya jadi ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 ya. Kalau 6 orang ada banyak lah, hitung sendiri. Apalagi kalau 8 orang. Sehingga untuk 8 orang pun ya, karena sudah sekritis ini, itu wajib dibuatlah hierarki organisasi semacam ini. Misalnya ini 8 orang ya. Ini berapa sih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Iya, ini 8 orang nih. Kalau 8 orang semacam ini gitu ya, ya dibuatlah hierarki seperti ini. Gitu ya. Sehingga ketika kita berkomunikasi, itu ada yang menjembatani. Alias, apa namanya? Satu isu gitu ya. Itu tidak semuanya harus tahu gitu ya. Misalnya ada di isu teknis gitu ya. Ini nggak perlu sampai project manager sama analis tahu di sini ada permasalahan gitu ya. Cukup di sini yang tahu sehingga bisa mengkoordinasikan dengan yang lain melalui project manager. Gitu ya. Intinya semacam itu. Jadi kalau misalnya orangnya banyak, kalau 4 orang ya, misal cuma 3 orang aja ya masih oke lah. Analis, project manager, programmer ya, misalnya satu-satu itu masih oke. Tanpa apa namanya hierarki organisasi. Tapi kalau udah 6, apalagi 8 gitu ya, melihat kompleksitas komunikasi seperti ini, sebaiknya dibuat hierarki organisasi. Nah, nanti ujung-ujungnya kita harus membuat sebuah tim yang kenyal. Bahasa Inggrisnya gel team. Ini gel ini asalnya dari jelly ya. Jadi kayak jelly gitu ya. Nah, ini definisinya nih adalah sebuah tim yang berisi sekelompok orang yang merajut sedemikian kuat sehingga keseluruhannya lebih hebat daripada jumlah bagiannya. Maksudnya apa? Maksudnya ketika bekerja secara bareng-bareng itu akan lebih hebat ya jika dia bekerja sendiri-sendiri. Misalnya nih kasarannya nih, ya kasarannya. Ketika ada 1 orang gitu ya, dia bisa mengangkat misalnya barang 1 jam 10. Nah, itu ketika 2 orang ya jangan 20, tetapi bisa mengangkat 30 atau bahkan 40.
Kalau ketambahan satu orang lagi ya jangan cuma jadi 80 gitu ya, tetapi bisa jadi 100 atau 120 gitu ya. Nah, nanti bisa ditelaah nih ya. Kira-kira tim yang kenyal ini itu ciri-cirinya apa sih? Karakteristiknya apa sih? Ya, pertama, dia tingkat pergantiannya sangat kecil. Jadi kutu loncatnya itu sedikit gitu ya. Kemudian memiliki ikatan identitas yang kuat. Jadi misalnya kami tim apa? Tim SI gitu ya atau HMJSI gitu ya. Jadi yang namanya HMJSI ya gabungan dari kalian orang-orang SI, bukan hanya misalnya ketuanya saja gitu ya. Nah, ini namanya tim yang kuat, yang kenyal gitu ya. Bahkan nanti orang luar pun tidak tidak istilahnya apa ya? Tidak mempermasalahkan ketuanya siapa, sekretarisnya siapa, tetapi dia apa sih namanya melihat identitasnya gitu ya. Kemudian timnya itu memiliki rasa percaya diri yang tinggi gitu ya. Anggota tim merasa memiliki proyek gitu ya. Jadi bukan hanya satu per orang aja. Jadi seluruhnya itu merasa memiliki proyek tersebut. Kemudian anggota tim menikmati tugas pekerjaan yang diberikan. Ya ini passionnya ada gitu ya. Tidak, ya saya mah bekerja cuma apa namanya menggugurkan kewajiban ya karena saya menerima gaji misalnya seperti itu. Tidak seperti itu ya. Jadi enjoy dengan apa yang dilakukan. Oke, kemudian cara memotivasi anggota tim ya teman-teman ya. Nah ini motivasi ya terserah teman-teman ya. Ini memiliki pengaruh besar pada kinerja tim. Coba deh kalian bikin satu atau di HMCSI aja coba deh. Kalau tidak ada orang yang bisa memotivasi atau orang-orang yang ya istilahnya apa ya eh apa ya isinya itu mungkin menjelekkan atau kurang menghargai ya pekerjaan orang lain itu pasti organisasinya akan jelek gitu ya. Kemudian ada tuh yang kedua nih ya, hadiah uang tidak memotivasi ya. Oke. Teknik modifikasi yang disarankan, aturan waktu 20% ya. Kira-kira nanti kalian berikan waktu ke anggota tim untuk mengerjakan apapun yang disukai gitu ya. Apresiasi pada keberhasilan anggota tim. Gunakan kata kita, jangan saya gitu ya. Kemudian membolehkan anggota tim untuk fokus pada minatnya. Kemudian bayarannya sebanding ya. Walaupun timnya keren tetapi bayarannya nggak sebanding juga nanti akan mempengaruhi secara keseluruhan ya. Kemudian lebih menonjolkan kepemilikan tim, jadi bukan kepemilikan individu gitu ya. Berikan otonomi ya, berikan kepercayaan kepada anggota tim untuk menyelesaikan tugas. Ya, jangan dikit-dikit, aduh ini nanti jadi nggak ya? Ini saya nyuruh kamu jadi nggak ya? Ragu-ragu gitu ya. Berikan aja, yang penting KPI-nya jelas. KPI itu Key Performance Indicator ya, itu satu aturan, bukan aturan, satu target yang jelas gitu ya. Misalnya target kamu ini menyelesaikan registrasi ya, menyelesaikan modul untuk registrasi. Ya udah terserah gimana caranya. Yang penting eh, sudah ada apa namanya guideline-nya ya. Pokoknya bentuknya seperti ini gitu ya. Kemudian menangani konflik ya teman-teman ya. Oke, tentunya kalau di dalam satu organisasi itu banyak konflik ya teman-teman ya. Silakan kita bisa mencegah dan mengurangi konflik ya dengan cara meningkatkan kebersamaan gitu ya. Kemudian tugas-tugas dan peran-peran itu didefinisikan yang jelas. Misalnya kamu programmer untuk membuat user interface ya. Kamu database spesialis membuat SQL gitu ya, membuat stored prosedur semacam itu. Nah, itu nanti bisa apa namanya? Menjadikan apa sih orangnya itu semakin ya nggak konflik gitu ya. Misalnya apa sih ini saya orang database kok disuruh bikin user interface gitu kan. Itu karena jelas apa namanya tugasnya tidak jelas. Biasanya orang akan merasa nggak nyaman ya kalau dia mengerjakan apa yang bukan keahlian dia gitu ya. Kemudian aturan kerja dan komunikasi dalam diagram proyek. Nanti ada diagram proyek ya.
Ini kayaknya nggak ada, di buku ada. Nanti coba kalian lihat ya di buku piagam proyek itu kayak apa. Kemudian teknik tambahan, definisikan rencana proyek dengan jelas, pastikan tim memahami pentingnya kesuksesan proses proyek, membuat prosedur operasi secara detail, membuat piagam proyek gitu ya, membuat jadwal komitmen di awal proyek, kemudian prediksi prioritas-prioritas lain dan dampaknya pada proyek. Kemudian bagaimana sih cara kita mengatur lingkungan dan infrastruktur? Pertama gunakan CASE gitu ya. CASE itu Computer Aided Software Engineering. Jadi alat bantu untuk meningkatkan produktivitas. Salah satu case itu ya di kita itu ada nanti ya Enterprise Architect atau Draw.io, yaitu Draw.io yang sering kita gunakan tuh di kuliah yang lalu. Itu juga alat peralatan case ya. Kemudian untuk skema basis data kita menggunakan MySQL Workbench, itu juga peralatan case. Gitu ya. Ini contohnya bisa menggunakan ini. Oke ya. Kemudian apa lagi? Semua didokumentasikan ya. Walaupun tadi di Agile Principle itu atau di manifesto itu tadi dokumentasi bukan hal yang lebih diperhatikan intinya ya. Tapi tetap diperhatikan gitu ya. Boleh boleh terakhiran tetapi tetap harus diperhatikan. Oke, gunakan dokumen standar. Jangan menunda dokumen pada menit-menit terakhir. Terakhir kesimpulan ya. Nah, ini setelah kita simpulkan ya, kita belajar tentang manajemen proyek, ini kesimpulannya. Oke, silakan dibaca aja. Nah, terakhir adalah berarti kita sudah sampai format proposal system. Oke, ya. Mungkin saya akhiri dulu ya perkuliahannya. Nanti untuk UTS teman-teman ya, sifatnya ada tes ya, sifatnya open book ya. Open book, open notes ya. Tapi tidak boleh open HP. Perhatikan, tidak boleh open HP gitu ya. Nanti soalnya seputar yang sudah kita jelaskan dari pertemuan 1 sampai pertemuan 7. Silakan ya. Nanti soalnya tidak ada definisi-definisi, tidak ada. Semuanya berupa pemikiran gitu ya. Nah, nanti open notes sama open book-nya itu tujuannya hanya untuk kalian mengingatkan poin-poin saja. Gitu. Dan yang lebih penting lagi proposal sistemnya teman-teman ya. Nih saya tunjukkan. Jadi nanti proposal sistemnya akan saya share di MS Team tempat untuk mengupload ya. Jadi nanti nama filenya teman-teman ya. Proposal sistemnya, nama filenya itu nanti di sini ada nggak ya? Ditulis NIM ya teman-teman ya. NIM, kemudian nama kamu, kemudian judul proyek yang sudah kalian storekan di awal. Misalnya NIM 1234 underscore Yusuf Yudhistira underscore nama proyeknya misalnya sistem manajemen laundry gitu ya. Nanti ini sudah diisi ya. Sudah diisi sampai hmm. Oke ya, sampai terakhir berarti WBS ini ya. Sampai kelayakan, ini juga sudah ya. Analisis kelayakan sudah, teknis, ekonomi sama BIP juga sudah masuk ya. Sampai kelayakan organisasi. Nah nanti definisi keperluan kita lanjutkan setelah UTS. Kemudian keperluan fungsional, ya ini setelah UTS. Kemudian pemodelan fungsional juga ini setelah UTS. Membuat diagram use case yang kompleks ini, yang detail. Diagram aktivitas dan deskripsi use case. Kemudian sudah selesai di semester ini itu sampai deskripsi use case. Nanti pemodelan struktural,
sampai pemodelan behavioral atau perilaku ini akan kita bahas habis pada saat analisis dan desain sistem yang kedua. Begitu ya teman-teman ya. Jadi silakan mulai dicicil, harusnya sudah dicicil dari awal. Nanti ini tetap dikumpulkan semua nggak apa-apa ya. Kita bertahap. Jadi nanti yang nomor 7-nya masih belum diapa-apain nggak apa-apa. Tapi yang kita kumpulkan adalah template yang sudah dilakukan perubahan-perubahan. Nah, nanti saat pertemuan setelah UTS kita bahas tentang keperluan sistem dulu, tentang bagaimana membuat keperluan sistem ya teman-teman ya. Nanti habis itu ada mungkin 2 kali pertemuan untuk kita melakukan evaluasi dari proposal sistem yang kalian buat sebelum kita masuk ke pemodelan fungsional. Saya rasa itu ya teman-teman ya yang perlu kalian perhatikan. Nanti pengumpulan, jadi kan mulai pekan depan, berarti tanggal 10 ya, sudah mulai UTS, biasanya 2 pekan sampai tanggal 24. Jadi nanti terakhir teman-teman ya, pengumpulannya itu tanggal 22 ya. Jadi ini saya buat link, pengumpulan proposal sistem itu tanggal 22 Mei 2025. Oke, saya rasa seperti itu teman-teman ya. Sebelum saya tutup, ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak ditanyakan, mari kita tutup dengan wajah doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.